Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nadia WR sebagai kata komen GKJ Pondok Gede tahun 2024 akan mengangkat tema bermacam-macam gereja satu tubuh Kristus. Yang pertama, apa itu gereja? Gereja adalah umat yang dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam persekutuan dengannya. Gereja terdiri dari individu-individu yang dipersatukan oleh iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Singkatnya, gereja merupakan persekutuan orang percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun berbeda-beda dalam liturgi, tradisi, dan pemahaman doktrin, gereja-gereja ini membentuk satu tubuh Kristus. Disinilah keberadaan gereja sebagai wujud buah pekerjaan penyelamatan Allah dan sebagai kehidupan bersama religius manusia untuk menjawab penyelamatan Allah. Seringkali kita melihat bahwa banyak sekali gereja-gereja di sekitar kita. Hal ini disebabkan karena adanya aliran-aliran gereja. Beberapa di antaranya adalah Lutheran, Calvinis, dan Methodis. Aliran Lutheran dipelopori oleh Martin Luther. Beberapa pokok ajarannya adalah terkait dengan firman, sakramen, dan jabatan gereja. Kemudian dalam aliran Calvinis dipelopori oleh Yohanes Calvin. Beberapa pokok ajarannya adalah mengenai otoritas Alkitab, kemuliaan Allah, pengudusan, dan keselamatan. Kemudian dalam aliran Metodis dipelopori oleh John Wesley dengan pokok ajaran kelahiran kembali, penebusan universal, dan jatuh dan kehilangan kasih karunia. Aliran-aliran gereja selanjutnya adalah Pentakostal. Pentakostal salah satu pelopornya adalah Charles Fox Parham. Beberapa pokok ajarannya adalah terkait dengan Alkitab, keselamatan, baptisan, bahasa lidah, penyambutan ilahi, ibadah, dan upacara gerejawi. Kemudian dalam aliran karismatik, salah satu pelopornya adalah Dennis Bennett dengan pokok ajaran berpumpun pada Yesus, pujian dan kuasa rohani. Kemudian dalam aliran Adventist, di salah satu pelopornya adalah William Miller, di mana aliran Adventist memiliki 27 pasal yang tertuang dalam Statement of Faith atau pernyataan iman yang dibentuk pada tahun 1980. Beranjak dari beragamnya aliran gereja tentu membentuk beragam gereja itu sendiri. Salah satu keberagaman gereja di Indonesia adalah contohnya HKBP, Gereja Kristen Jawa, GKI, dan Gereja Gerakan Pentakosta. Mengenai kepelbagaian gereja, sejak awal kekristenan, gereja mulai berkembang dalam berbagai aliran dan denominasi. Proses ini terjadi karena perbedaan pemahaman doktrin, tradisi, dan interpretasi Alkitab. Pemecahan besar pertama yang terjadi adalah perpecahan antara gereja barat atau Roma dengan timur, yaitu Ortodoks pada tahun 1054 Masehi. Reformasi Protestan pada abad ke-16 melahirkan banyak denominasi baru di dunia barat. Adanya kepelbagaian gereja ini pun menjadikan gereja tidak lepas dari watak kemanusiaan gereja, yang artinya gereja itu tidak terlepas dari kecederaan dari watak manusia. Yang kedua, gereja pun memiliki tantangan yang khas yang berbeda-beda. Karena suatu gereja dapat lahir karena menghadapi tantangan iman tertentu, pokok ajaran sebagai pegangan utamanya maupun atas dasar tatanan sehingga dapat memunculkan kekhasannya sendiri. Dan yang ketiga, sengketa dalam tubuh gereja karena mungkin tidak tercapainya kesepakatan di dalam tubuh gereja dapat pula melahirkan kepelbagaian gereja. Lalu bagaimana sikap kita terhadap kepelbagaian gereja tersebut? Kepelbagaian gereja sejatinya tidak memancarkan dengan baik penyelamatan dan yang dikerjakan oleh Allah yang satu dan yang sama yang dipercaya oleh orang-orang percaya dan gereja. Apalagi jika setiap gereja menganggap bahwa ajaran serta seluruh tatanannya adalah yang paling benar, sehingga menghakimi gereja adalah hal yang tidak benar. Kita dapat mengatakan bahwa suatu gereja adalah buah penyelamatan Allah dan gereja Allah hanya apabila gereja itu menampakkan tanda-tanda penyelamatan di dalam pengakuan, sikap, dan tingkah lakunya. Tanda penyelamatan Allah dalam gereja.
Yang pertama, seluruh tatanan, baik pengakuan, ibadat, hukum, maupun keumatannya disusun sedemikian sehingga intinya adalah menyatakan sikap menerima penyelamatan Allah atas dasar Alkitab. Yang kedua, praktek hidupannya diatur sedemikian sehingga intinya adalah menyatakan ketaatan kepada tuntutan-tuntutan Allah sebagai konsekuensi dari penyelamatan yang telah dialaminya atas dasar Alkitab. Yang ketiga, memateraikan sikap percaya dengan sakramen baptisan atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang keempat, melaksanakan sakramen perjamuan yang diamanatkan oleh Tuhan sebagai alat pemeliharaan iman. Lalu bagaimana sikap kita terhadap gereja-gereja lain? Yang pertama adalah rendah hati mengakui bahwa setiap gereja terdapat cedera manusiawi yang terwujud dalam kesalahan atau bahkan dosa. Yang kedua, tulus mengakui bahwa setiap gereja dengan segala cedera manusiawinya adalah buah penyelamatan Allah sepanjang menampakkan tanda-tanda penyelamatan Allah di dalam seluruh tatanan dan praktek hidupnya. Yang ketiga, rendah hati mengakui bahwa setiap gereja dengan segala cedera manusiawinya memiliki kelemahan maupun kekuatannya sendiri-sendiri. Dan yang keempat, tulus membuka diri untuk bekerja sama dengan gereja-gereja lain, berusaha menampakkan keesaan gereja sebagai buah penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah yang satu dan sama. Meskipun banyak sekali gereja-gereja, kita harus membuka diri untuk bekerja sama dengan gereja-gereja lain. Hal ini dikarenakan kita harus mau belajar dari gereja-gereja lain, terutama terkait dengan kelebihan yang dimilikinya. Yang kedua, kita harus mau mengakui dan menghormati gereja-gereja lain sebagai gereja yang adalah buah penyelamatan Allah. Yang ketiga, kita harus mau bekerja sama dengan gereja-gereja lain di dalam melaksanakan tugas panggilan gereja di dalam dunia. Dan yang keempat, kita harus mau mengusahakan pengakuan bersama sebagai kesaksian bersama terhadap dunia tentang penyelamatan Allah dan tentang dirinya sendiri sebagai buah penyelamatan Allah. Keesaan gereja. Keesaan gereja adalah bukan keesaan karena kehendak manusia, melainkan karena keberadaannya. Itu berarti keesaan karena hakikatnya. Yang dapat dilakukan oleh gereja dengan segala cedera manusiawinya ialah menampakkan keesaan hakiki itu di dalam kehidupannya. Keesaan hakiki itu akan terwujud secara sempurna di dalam kemuliaan Tuhan di sorga yang merupakan tujuan bersama perjalanan semua gereja di dunia. 1 Korintus 12 ayat 12-14 berbunyi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota, sehingga bermacam-macam gereja, tetaplah kita satu tubuh Kristus.